Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Jumat 10 September 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda menelaah berita paling menarik hari ini, membacanya bersama narasumber yang berkompeten dan tentunya semua Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fachri Hamzah, mengatakan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia. Hal itu melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih, karena keterpilihan mereka tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya, akan tetapi isi tas atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana. Dia menilai tidak mengherankan apabila ketika para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal. Menurut Fachri Hamzah, hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap oleh KPK, dan kasus terbaru adalah Bupati Probolinggo, Puputan Trianasari, dan suaminya Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR RI ditangkap oleh KPK. Fahri mengatakan kerusakan sebuah negara demokrasi bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. Pemirsa, mengapa kasus korupsi pejabat dan kriminalisasi ulama kian marak? Lalu bagaimana upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di negeri ini? Bagaimana mewujudkan lingkungan bernegara yang diliputi suasana keimanan untuk mencegah berulangnya kasus korupsi para pejabat? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Lutfi Hidayat dari Tabayun Center. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Lutfi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Damang, saya sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu juga. Amin. Baik, Ustadz, langsung saja ke pertanyaan pertama dari saya di diskusi kisah di program Kabar Petang hari ini. Ustadz Lutfi, mengapa kasus korupsi pejabat dan kriminalisasi ulama kian marak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mana innal alim hakim wal haula wala quwata illa billahil azim. Memang betul Mas Fatih bahwa korupsi yang dilakukan para pejabat dan yang berikutnya adalah kriminalisasi terhadap ulama, ini saya kira sudah yang berulang kali dan kita tidak yakin ini yang terakhir begitu. Nah, persoalannya itu kalau kita telisik lebih dalam, persoalan korupsi yang terus menggurita dan merajalela di negeri ini itu dikarenakan memang setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah memang kalau kita lihat dari person ya, orang-orang yang masuk di dalam, yang terseleksi di dalam partai politik ataupun pada akhirnya dia masuk ke pejabat dengan jalur partai politik itu orang-orangnya itu diseleksi bukan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas ya, sebagaimana yang kita lihat dan disebutkan oleh Pak Fachri Hamzah tadi bahwa seleksinya itu menggunakan uang. Bahkan kalau kita lihat hari per hari itu uang yang diinvestasikan tanda kutip itu semakin hari semakin besar begitu. Nah, jelas kondisi seperti ini tidak akan menghasilkan orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Artinya secara sederhana, niat mereka menduduki jabatan tersebut bukan yang digembar-gemborkan sebagai wakil rakyat atau amanah, tetapi itu adalah ujung-ujungnya jual beli. Ada investasi, ada modal, kemudian akhirnya ingin mengembalikan modal tersebut. Nah, kondisi seperti ini sehingga
apapun ya orangnya itu nggak akan pernah benar gitu. Jadi pada akhirnya ya apalagi cara untuk mengembalikan uang yang mereka investasikan tadi ya, uang modal tadi, kecuali dengan korupsi begitu. Paling kan gaji anggota DPR gitu ya, atau dan sebagainya ya, atau kepala daerah itu paling berapa gitu. Sementara yang mereka investasikan, saya pernah dengar-dengar ya, di kabupaten saja sekarang itu tidak kurang dari 1 M begitu untuk legislatif begitu. Nah, sementara apa namanya, hitung-hitungannya gaji mereka paling berapa begitu. Ya, oleh sebab itu bahkan itu korupsi itu kan sebenarnya yang katakanlah pada akhirnya tertangkap begitu ya. Tapi gratifikasi kemudian apa namanya atas nama perjalanan dinas ya, kemudian apa studi banding begitu. Yang kadang-kadang lewat apa? Lewat Zoom pun itu bisa gitu, atau lewat Google saja bisa, tapi ternyata menghasilkan atau menguras duit rakyat yang sangat banyak gitu. Nah, kalau yang kedua adalah kriminalisasi terhadap para ulama, karena kita lihat begini, ya satu-satunya kalau kita lihat ya kita simpulkan sederhanalah, satu-satunya elemen yang peduli terhadap persoalan korupsi umat itu adalah ulama. Ya, kita melihat maaf DPR juga karena mereka apa namanya sudah jauh daripada mewakili rakyat, akhirnya apa? Tidak lagi menyuarakan aspirasi rakyat yang uangnya dikorupsi begitu ya. Kemudian LSM ya, kemudian para intelektualnya pun terkadang sudah mulai lemah, sehingga apa? Yang saat ini cukup kritis ya, cukup kontinu melakukan muhasabah, melakukan kritik terhadap ketidakbenaran perjalanan berbangsa ini ada para ulama. Oleh sebab itu memang kalau kita iris antara keduanya memang ada hubungan agar korupsi itu semakin mulus begitu, tidak ada yang protes begitu ya. Pada akhirnya mereka yang kritis dan salah satunya para ulama itu adalah dikriminalisasi begitu. Nah, saya kira seperti itu. Dan itu tumbuh memang karena sistem yang kedua begitu. Jadi yang pertama adalah person ya, orang-orangnya. Ya, tapi orang-orangnya tersebut ya itu sesungguhnya karena memang keadaan inilah yang kita sebut dengan sistem gitu. Misalnya Pak Fahri tadi mengatakan bahwa ini merusak demokrasi begitu. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat demokrasi yang menggunakan ya pada yang paling menonjol dari sistem demokrasi itu adalah kapitalisme. Kapitalisme itu dalam bahasa adalah ra'sun maliyun, di kepalanya itu adalah hanya harta, sehingga memang sejatinya faktor yang kedua ini sistem inilah yang menjadi biang kerok ya terjadinya korupsi di mana-mana. Jadi artinya nilai-nilai pada akhirnya nilai-nilai kualitas seseorang, kemampuan pemimpin ya, kemudian kader-kader partai politik yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, mereka tidak akan lolos seleksi begitu ya kalau tidak menggunakan fulus ya. Ada istilah mafi fulus manfus begitu kan, tidak ada uang ya, jadi tidak bisa ya ikut kontestan. Saya kira itu dua hal itu. Yang pertama adalah personnya, yang kedua adalah memang sistem yang meregulasi, mensistematisasi bahwa itu terjadinya praktek-praktek money politik. Gitu. Saya kira seperti itu. Baik Ustaz, tentunya negara juga punya katanya punya cara untuk menanggulangi korupsi itu Ustaz. Nah, bagaimana kalau Ustadz Lutfi melihat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di negeri ini, Ustaz? Baik, ya. Kita melihat memang dulu ya, sebelumnya katakanlah tidak ada KPK, gitu ya. Beberapa periode terakhir itu cukup inilah KPK melakukan berbagai tindakan-tindakan apa namanya, katakanlah kalau KPK itu kan dia langsung ini OTK begitu ya. Nah, tetapi kita melihat ya karena memang sistem tadi yang menjadi pokok persoalan, jadi secara teknis ya itu tidak efektif ya, bahkan kemarin itu kan juga apa namanya heboh begitu ya seleksi anggota KPK ya yang mengada-ada begitu ya, yang pada akhirnya itu pun sebenarnya kalau kita melihat suatu bentuk ketidakseriusan ya
dari negeri ini dalam memberantas korupsi begitu. Jadi oleh sebab itu ya, kalau keadaannya terus berlangsung seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, alih-alih ya menyelesaikan persoalan, tapi justru melahirkan persoalan-persoalan baru. Bahkan Pak Fahri tadi mengatakan hampir tidak ada partai politik ya yang tidak terjerat kasus korupsi. Ya bahkan dalam suatu diskusi kan beliau pernah mengatakan kita kata dia yang duduk di sini ketika belum terjerat kasus korupsi itu belum waktunya saja begitu. Jadi artinya apa? Ketika sistem yang bermasalah ya memang upaya-upaya itu ya tidak akan membuahkan hasil yang optimal begitu. Sehingga tadi saya katakan bahwa persoalannya ini tidak akan berakhir ya, tidak akan yang terakhir dan tidak akan berakhir kalau sistem itu tidak dibenahi secara tuntas begitu. Jadi kesimpulannya bahwa upaya-upaya tersebut memang ada, tetapi tidak pernah efektif begitu ya. Karena terkadang apa? Hukum bisa dibeli begitu ya. Jadi bahkan Pak Mahfud pernah mengatakan ya di sistem pengadilan di kita itu kata beliau pasal-pasal itu bisa dibeli begitu. Karena beliau ahli hukum kan ya. Bahwa kalau Anda mau menginginkan seperti ini putusannya, ya Anda punya uang berapa, Anda bisa membeli pasal seperti itu. Jadi karena sistem yang demikian, ditambah lagi tadi orang-orang yang sudah jauh daripada amanah, ya amanah rakyat, apalagi amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang akan seharusnya mereka memiliki tanggung jawab di hadapan Allah kelak, itu sudah mulai memudar. Oleh sebab itu, ya ada sebuah kaidah begitu ya, bahwa kalau seorang dokter ya dia hanya mengobati gejala-gejalanya, yaitu sama dengan pembunuh gitu ya. Jadi artinya suatu ketika kalau solusinya ini tidak dilakukan secara tuntas dan secara sistemik, maka itu hanya akan memperpanjang penyakit itu dan akhirnya peradaban ini akan mati. Jadi demikian ya. Penyelesaiannya tidak efektif. Ya, baik Ustadz. Ustadz, di awal tadi Ustadz mengatakan bahwa kriminalisasi ulama itu juga terkait dengan merambaknya juga dengan korupsi, karena ulama itu yang mengajarkan ketakwaan, ulama itu yang mengajarkan keimanan, Ustadz. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana sebenarnya Ustadz untuk mewujudkan sistem yang mampu mencetak individu takwa itu, Ustadz, juga lingkungan bermasyarakat dan bernegara yang diliputi suasana keimanan untuk mencegah berulangnya kasus korupsi para pejabat ini, Ustaz? Masya Allah. Ya, memang betul, Mas Fatih, bahwa dalam suasana yang seperti sekarang ini, kita memang salah satu pilar yang bisa kita andalkan untuk mencegah adanya korupsi itu adalah secara personnya, ya, secara individual, yakni meningkatkan, mengukuhkan ketakwaan yang luar biasa kepada seorang pejabat atau seorang yang diberi amanah melaksanakan berbagai tugas-tugas kenegaraan. Nah, jadi artinya di sini memang bagaimana dia seharusnya pertama ya, akidah Islam yang menanamkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia harus sadari ya, dia harus senantiasa menyadari kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa segala pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta akuntabilitas, diminta tanggung jawab. Ini betul-betul memang harus menghujam begitu. Bagaimana caranya? Ya terus diulang dan diulang. Nah, tapi persoalannya kembali bahwa ketika memang yang yang menjadi calon tersebut juga seleksinya adalah tidak menghasilkan orang-orang yang memiliki ketakwaan yang baik begitu ya. Nah, karena kecenderungan mereka yang memiliki ketakwaan yang baik itu cenderung tidak lolos seleksi. Namun apa yang bisa kita lakukan, tepat apa yang dilakukan para ulama, terus ya
menjelaskan ya sifatnya dakwah, memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa persoalan ini adalah bukan sekedar mereka tanggung jawab ya kepada konstituennya, kepada yang memilih mereka, tapi persoalan ketakwaan ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faktor yang pertama. Nah, namun ketika para ulama tersebut juga mendakwahkan pentingnya bagaimana syariat Islam memberikan solusi dalam persoalan ini juga memberikan penyadaran kepada masyarakat ya bahwa masyarakat pun sesungguhnya harus care, harus peduli ya bahwa kalau mereka berdiam diri atas berbagai persoalan yang menimpa mereka, mereka pun sesungguhnya berdosa. Itu pun juga kaitannya dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran yang terus digulirkan inilah yang terus kita sampaikan, yang pada titik tertentu suatu ketika masyarakat betul-betul menginginkan dan menyadari bahwa persoalan korupsi ini, persoalan berbagai kecurangan ini tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa diselesaikan oleh sistem yang ada, tapi harus dengan sistem yang diturunkan oleh yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat Islam. Saya kira demikian. Baik, Ustaz. Lantas, Ustaz, apakah bisa syariat Islam itu mewujudkan pejabat dan politisi yang bersih itu, Ustaz? Betul, ya. Pertanyaan ini memang muncul ya ketika kita kondisi yang seperti sekarang ini ya. Jadi oleh sebab itulah tadi ya saya senantiasa memberikan dan menggambarkan bahwa ya kita memang hidup dalam sistem yang sangat-sangat tidak mendukung untuk berbagai kejujuran pejabat yang demikian tersebut begitu. Kalau kita berbicara bisa atau tidak tentu ya tetap ada harapan ya, tetap ada potensi melahirkan seorang pejabat, seorang yang amanah. Hanya saja Islam itu dia bukan semacam ajaran-ajaran spiritual yang hanya mengurusi masalah-masalah individu ya. Masalah-masalah pejabat tadi begitu. Tetapi juga memberikan suatu ruang ya, yakni sistem. Ya, saya masih ingat begitu ya kata-kata Pak Mahfud MD, kata dia ibaratnya di sistem yang buruk ya, malaikat pun bisa jadi setan gitu ya. Karena betapa besar pengaruh suatu sistem ya, karena memang pada akhirnya ada pada titik-titik tertentu seorang individu bisa bertahan, tetapi karena mulai seleksinya, kemudian mekanisme internalnya itu mengharuskan berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga memang sangat-sangat sulit kita mengharapkan ya pribadi pejabat yang memiliki amanah dia akan lolos begitu ya menduduki jabatan-jabatan tertentu ya sehingga dia bisa mengemban amanah, tidak korupsi dan lain sebagainya. Bahkan ya persoalan korupsi itu kan ditangkap atau tidak ditangkap KPK begitu, kena atau tidak itu kadang-kadang persoalan waktu saja ya. Jadi ibaratnya semua itu sudah ada belangnya ya. Mereka yang lolos seleksi itu sudah memiliki kartu semua ya. Ketika ada sedikit ada kompromi politik tidak bisa terjadi, itulah terjadi pada akhirnya disebut dengan penangkapan. Jadi memang agak kita tidak bisa ya menyelesaikan person ini ya. Namun dalam kerangka dakwah semuanya kita harus selesaikan, mulai dari person, kemudian masyarakat ya, kemudian sistem itu sendiri yang pada akhirnya ya kalau orang sudah mulai sadar banyak betul, mereka tidak juga mau lagi menggunakan sistem yang ada. Demikian. Baik, Ustaz. Nah, lantas Ustaz, bagaimana saat ini Ustaz peran dan tanggung jawab partai politik Islam, Ustaz? Betul, ya.
partai politik itu sesungguhnya ya kalau kita lihat ya, partai politik itu kan dalam konteks modern itu seolah-olah memang kesannya itu hanya persoalan kekuasaan ya. Betul ya, bahwa memang kekuasaan itu adalah persoalan politik ya. Dan cilakanya memang, dan ini merupakan tanggung jawab dakwah kita juga, kasakusuk masalah kekuasaan itu seolah hal yang tidak benar. Ya, padahal sesungguhnya kalau kita katakanlah sudah uraikan betul ya masalah-masalah Islam ya, menyelesaikan masalah ini mulai individu, kemudian mulai masyarakat, mulai sistem, metodologinya itu sesungguhnya adalah partai politik begitu ya. Partai politiklah dia ya secara sejatinya yang mampu mewujudkan suatu kekuasaan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, hanya saja kita melihat akhir-akhir ini partai politik ya sudah mulai kehilangan jati dirinya sebagai partai yang mewakili masyarakat, mewakili umat ya, yang benar-benar menginspirasi masyarakat. Ya, pada akhirnya kaderisasi mulai tidak ada lagi di partai politik. Ya, ideologi partai itu sudah tidak ada gitu. Bahkan diganti tadi dengan ideologi duit gitu ya. Siapa yang memiliki memiliki uang ya, dialah yang akan menjadi petinggi partai ya. Siapa yang memiliki kapital paling besar, dialah yang tiba-tiba menjadi ketua partai. Dan cilakanya pula masyarakat kita yang ya saat ini juga masih banyak yang bisa dibeli dengan uang. Jadi di sini sesungguhnya betul bahwa partai politik itu sejatinya dia akan bisa meraih kekuasaan, dan dengan kekuasaan tersebut ya sistem bisa dilaksanakan. Rasulullah SAW kalau kita lihat itu beliau ya aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan di Makkah yang melakukan berbagai aktivitas itu adalah aktivitas politik begitu ya. Dan aktivitas politik Rasulullah SAW ketika di Madinah itu beliau menginginkan atau memohon kepada Allah untuk diberi kekuasaan, karena memang disitulah nanti secara utuh ya sebuah ideologi partai politik, keinginan luhur suatu partai akan terlaksana dengan adanya kekuasaan. Hanya tadi pembinaan ya terhadap itulah yang saat ini sudah berganti dengan uang. Lagi-lagi persoalannya adalah karena memang hawa ya daripada kondisi sekarang itu adalah ra'sumaliyah atau kapitalisme. Baik, terima kasih banyak Ustadz Lutfi telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Alhamdulillah. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.